Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa semua, pemirsa media sosial SMP NU Bulu Lawang dimanapun berada. Kali ini kami akan membuat sebuah podcast yang bertema mengenal SMP NU Bulu Lawang. Sebelum kami melanjutkannya, kami akan berkenalan terlebih dahulu siapa saya dan siapa yang di samping saya. Pertama-tama saya mengenalkan diri, saya di sini sebagai host dalam acara ini, yakni saya sendiri Ahmad Fakhrul Misbah. Kemudian di samping saya beliau merupakan Kepala Sekolah SMP NU Bulu Lawang, yakni Bapak Nurul Ulum SPDI. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Misbah. Ini untuk tema awalan ini kita akan podcast Pak Ulum. Ini akan podcast mengenal SMP NU Bulu Lawang. Meskipun SMP NU Bulu Lawang ini sudah ada yang mengenal, mungkin biar bisa tambah kenal Pak Ulum. Karena SMP NU kalau kita lihat dari zaman ke zaman ini sudah lama sekali dan mungkin banyak update pendidikan yang ada di SMP NU Bulu Lawang. Maka dari itu tema kali ini mengenal SMP NU Bulu Lawang. Bisa dimulai Bapak Ulum? Bisa, tapi sebelumnya saya kok ini ada yang menarik. Ini kok sekarang ada podcast barang nih di SMP NU Bulu Lawang, kok ada hal-hal semacam ini. Ini programnya humas atau program sekolah atau bagaimana? Ini program sekolah dan juga berkolaborasi dengan humas. Luar biasa. Karena dunia sekarang Pak Ulum ini dunia yang sangat-sangat canggih sekali. Dunia maya, dunia goib ini. Kita harus terjun ke dalam dunia yang seperti ini. Jadi seperti itu Pak. Kalau saya dari kepala sekolah, semoga nanti ketika ini podcast Sempenuku ini nantinya bisa berjalan dengan baik, semoga nanti memberikan manfaat untuk sekolah dan bisa menyebarluaskan dakwah kita lewat pendidikan yang ada di SMP NU Bulu Lawang. Amin. Oke, Pak Misbah, semoga ini menjadi awal yang baik bagi perkembangan SMP NU Bulu Lawang. Amin. Bisa dimulai ya? Siap, mari Bapak. Saya ini di sini pengen tahu, kira-kira secara singkat berdirinya SMP NU Bulu Lawang ini Pak Ulum. Mungkin secara global aja dan juga singkat tapi mengena Pak Ulum. Kira-kira bagaimana sejarah SMP NU ini dilahirkan Pak Ulum? Kalau secara SMP NU itu dilahirkan menurut informasi atau sumber dari data-data, baik ketika data itu ada di sebuah tulisan almarhum Pak Muhyiddin Mujadi atau ketika saya bersilaturahim dengan para tokoh, SMP NU Bulu Lawang itu berdiri tepatnya pada tanggal 1 Agustus 1963. Oh berarti 63 Pak Iya. Oh iya. Sudah sangat dewasa kalau dari segi umur manusia di SMP NU Bulu Lawang ini. Dan menurut sejarah singkatnya, SMP NU Bulu Lawang ini didirikan oleh tokoh para alim ulama, tokoh NU yang ada di Bulu Lawang. Salah satu tokoh waktu itu menurut informasi adalah Mbah Yai Anwar Nur, pendiri Pondok Pesantren An-Nur Bulu Lawang. Kemudian ada Bapak Kiai Haji Musai, kemudian juga ada Kiai Haji Abdul Amin, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh dari
ulama yang ada di SMPNU Bulawang ini yang ikut andil berpartisipasi dalam berdirinya SMPNU Bulawang. Berarti bukan hanya satu toko Pak Ulum ya ini ya? Bukan. Oh. Makanya SMPNU Bulawang ini yayasannya di bawah naungan MWCNU Bulawang yang kalau ditarik ke atas itu nanti ketemu dengan LP Maarif seperti itu. Jadi bukan milik perseorangan untuk SMPNU Bulawang ini. Menurut sesuai dengan data yang ada, sumber yang ada itu dikelola oleh sebuah organisasi yang kalau di sini itu dikelola oleh MWCNU Bulawang sebagai pengurusnya. Jadi seperti itu Pak informasi. Siap. Berarti asli miliknya Nahdlatul Ulama ini Pak? Asli Nahdlatul Ulama, rasanya hijau, darahnya juga hijau dari itu. Untuk SMPNU sendiri langsung dihandle MWC betul, langsung dihandle MWCNU Bulawang. Cuma di dalam MWCNU Bulawang itu mengangkat beberapa tokoh masyarakat yang dijadikan pengurus dari seperti itu. Tapi secara keorganisasian bahwa SMPNU Bulawang itu di bawah naungan Nahdlatul Ulama MWCNU Bulawang seperti itu. Berarti itu sejarah dari SMPNU Bulawang sendiri Pak Ulum ya. Betul. Kemudian ini yang banyak juga seperti dari kalangan-kalangan wali murid yang berada di luar Bulawang. Ini kan juga dengan sejarah ini belum banyak yang mengetahui. Betul. Nah, ini kemarin kita survei ketika Humas ini bergerilya mensosialisasikan SMPNU ini, kemudian ada yang tanya apakah ini punyanya NU. Ya. Berarti sudah jelas bahwa kepala sekolah mengatakan bahwa SMPNU ini punyanya Nahdlatul Ulama. Betul. Alhamdulillah. Perlu saya garis bawahi, data ini juga saya peroleh dari kepala sekolah yang sebelum saya. Sekolah ini memang benar adalah milik Nahdlatul Ulama, di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi andaikan ada yang mau sekolah kemudian kok amaliyahnya bukan NU tapi SMPNU Bulawang tetap memfasilitasi untuk bisa sekolah di SMPNU Bulawang. Intinya seperti itu, memang dikelola oleh Nahdlatul Ulama, tapi yang sekolah di sini bisa dari masyarakat umum, bahasanya seperti itu. Ketika masuk di SMPNU Bulawang itu tidak membeda-bedakan mana yang sekolah, mana yang katakanlah di situ amaliyahnya bukan NU, tapi kok mau sekolah di sini bagaimana, itu kita persilahkan, karena pada dasarnya pendidikan itu tidak ada istilah membeda-bedakan seperti itu. Iya. Dan itu yang sudah dilakukan oleh SMPNU Bulawang semenjak didirikannya sekolah ini. Karena dasarnya didirikan sekolah ini yang pertama menurut informasi dari sumber yang terpercaya, yaitu untuk memfasilitasi anak-anak dari warga NU yang waktu itu andaikan mau mondok tidak ada biaya, mau mondok tapi orang tua tidak tega, akhirnya para tokoh tersebut mendirikanlah SMPNU Bulawang ini. Karena waktu itu hanya di Kecamatan Bulawang, hanya di Bulawang, di kota Bulawang ini yang ada sekolah swasta yang itu menjadi fasilitas, itu yang bisa bisa mengarahkan lah bahasanya seperti itu,
agar warga itu yang tidak bisa memondokkan anaknya. Jadi dasarnya menurut informasi seperti itu Pak Misbah. Oh, Jadi seperti itu. alhamdulillah. Jadi kurikulumnya mulai dari dulu sampai sekarang, kurikulumnya insya Allah tidak jauh beda dengan pondok pesantren, dan yang didahulukan di SMPNU Bulawang adalah akhlakul karimah. Jadi seperti itu. Akhlak, alhamdulillah. Jadi SMPNU ini menurut Bapak Kepala Sekolah mengedepankan akhlak dan juga tidak memungkiri ataupun menghilangkan sesuai di dalam hadis-hadis Nabi, karena Nabi diutus ke muka bumi tidak lain tidak bukan untuk menyempurnakan suatu akhlak. Betul. Menamal itu liutamimal makarimal akhlak. Alhamdulillah. Jadi garis besarnya seperti itu Pak. Seperti itu. Secara global nih. Secara global seperti itu, karena itu juga dasar dari pendirian SMPNU Bulawang ini adalah yaitu tadi untuk memfasilitasi dari anak-anak warga NU yang sekiranya tidak bisa mondok, tapi di sekolah mana sekiranya kurikulumnya itu seperti pondok, lah akhirnya diberikanlah SMPNU Bulawang sampai saat ini. Jadi sampai kapanpun saya kira SMPNU Bulawang tidak akan merubah apa yang sudah didasari oleh para ahli ulama tentang pendirian SMPNU Bulawang. Jadi seperti yang dikatakan Pak Ulung itu tadi, secara garis besar begitulah SMPNU Bulawang sejarahnya secara global dan secara singkatnya SMPNU Bulawang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, yakni terkait dengan sejarah global secara singkat SMPNU Bulawang yang sudah sangat-sangat jelas sekali. Kemudian beranjak ke poin yang lain, yakni apa sih yang dipunyai di SMPNU ini terkait dengan visi misi, yakni visi misi SMPNU ini apa sih gitu loh. Pak Ulun mungkin bisa dijelaskan apa itu visi misinya SMPNU. Ya Pak Miftah, berkaitan dengan visi itu adalah sebuah angan-angan atau cita-cita kalau diartikan. Oleh karena itu jelas sesuai dengan tujuan dari didirikannya SMPNU Bulawang pasti ada visi yang jelas itu. Oleh karena itu visi dari SMPNU Bulawang tidak jauh berbeda dengan cita-cita para pendiri SMPNU Bulawang, yaitu yang pertama, visi yang pertama adalah perintah, yaitu siswa-siswi SMPNU Bulawang harus mempunyai dasar iman dan takwa. Karena itu masuk ke SMPNU Bulawang jelas agamanya jelas, kemudian orang tuanya juga jelas. Jangan sampai masuk ke SMPNU Bulawang agamanya saja tidak jelas. Nah, ini yang akan menyulitkan dari visi yang pertama. Oleh karena itu masuk ke SMPNU Bulawang harus mempunyai nantinya siswa-siswi SMPNU Bulawang, yaitu punya karakter beriman, artinya adalah iman dan takwa, iman kepada Allah, kemudian diamaliakan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu bertakwa yang nantinya bisa menyelamatkan anak-anak tersebut di dunia, lebih-lebih di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian visi yang kedua adalah berkarakter,
Ya, ini karakter ini adalah penting. Karakter itu adalah jati diri kita sebagai negara, kita sebagai bangsa Indonesia itu kan punya karakter, punya ciri khas. Oleh karena itu lulusan SMP NU Bulawang, karena SMP NU Bulawang notabene adalah berafiliasi dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, oleh karena itu karakternya harus karakter NU, yaitu artinya apa? Amalia-amalia yang ada di NU ini harus menjadi karakter siswa-siswi SMP NU Bulawang. Kemudian visi yang berikutnya adalah berprestasi. Nah, ini. Kalau iman sudah ada di dalam anak-anak, iman dan takwa sudah ada di dalam jiwa anak-anak, kemudian karakternya itu juga sudah melekat di anak-anak, anak-anak kita dorong untuk berprestasi. Baik berprestasi dalam bidang akademik ataupun non-akademik. Dan alhamdulillah dari bidang akademik anak-anak juga berprestasi. Dari bidang non akademik anak-anak ini juga sudah banyak membawa nama baik SMP NU Bulawang. Kemudian visi yang berikutnya Pak Misbah adalah berwawasan global. Kita sebagai warga NU ini harus punya wawasan global. Oleh karena itu ke depan harapannya, cita-cita dari SMP NU Bulawang adalah siswa-siswi SMP NU Bulawang punya wawasan global, bukan hanya berwawasan hanya di sekitaran lingkup tempat tinggalnya, tapi punya wawasan global, punya wawasan yang luas, agar nantinya anak-anak ini bisa bersaing di dunia pendidikan, atau ketika nanti sudah menyelesaikan pendidikannya bisa bersaing dengan masyarakat atau dengan orang-orang yang lain. Seperti itu harus punya wawasan global, harus punya wawasan yang luas, bukan hanya di tingkat mungkin desa, kecamatan, tapi kepingin nanti wawasannya itu seluas Indonesia, bahkan sampai ke dunia. Nah, kemudian visi yang berikutnya adalah peduli lingkungan. Nah, ini cita-cita SMP NU Bulawang. Visi ini saya kira harus diterapkan di era globalisasi, di era apa namanya ini, kalau zaman no apa ini Ya, zaman Gen Z ya. Gen Z. Nah, ini yang sudah mulai ditinggalkan tentang lingkungan. Kita bisa melihat di luar sana bagaimana lingkungan yang dulunya asri, rindang, bersih, akan tetapi sudah mulai kotor, baik itu di sungai atau itu di selokan-selokan. Nah, oleh karena itu anak-anak kita dorong anak-anak ini nantinya lulusan SMP NU Bulawang peduli dengan lingkungannya, minimal lingkungan tempat tinggalnya. Akan tetapi kalau keinginan kita adalah bukan hanya tempat tinggalnya, tapi lingkungan itu ya lingkungan menyeluruh. Nah, kalau bisa ya nanti bukan hanya di tempat tinggalnya dia peduli, tapi peduli lingkungan ini ya seluruhnya, dari dimanapun berada harus punya sifat yaitu peduli lingkungan. Kalau tidak ya pasti kalau sudah kita tidak peduli lingkungan, otomatis bencana yang akan datang. Itulah visi misi dari SMP NU Bulawang Pak Misbah.
Berarti yang terakhir saya sangat menarik ini Pak Ulum, karena terkait dengan Gen Z, ya itu generasi memang Z. sangat beda sekali Iya. dengan generasi sebelumnya. Betul. Sekarang lahir sudah banyak Nah, memegang, mempelajari gadget, Ya. sudah main-main gadget Oh, ini. iya. Dulu zaman saya mungkin zaman Pak Ulum juga. Iya. Dolan, kemudian bermain Ya. layangan. Sekarang anak lahir itu sudah pegang HP. Kalau kita dulu mungkin lahir yang dilihat apa ya hanya sekitaran yang ada di sekitar kita, tapi sekarang anak lahir itu sudah pegang gadget. Nah, kalau kita dulu lahir mungkin pegang sapu, kemudian pegang kaleng ya tujuannya adalah membantu orang tua. Nah, oleh karena itu generasi Z ini yang sekarang Gen Z ya, ini harus kita arahkan agar peduli dengan lingkungan. Kalau sudah tidak peduli, pasti bencana yang akan terjadi, bisa banjir, bisa tanah longsor dan yang lain-lain. Alhamdulillah ini Pak Ulum. Ya. Seperti itu Pak Misbah. Alhamdulillah sudah sangat jelas dan gamblang sekali nih Bapak terkait dengan visi misi. Ya. Kemudian yang menarik lagi kalau dilihat dari website SMPNU Bulawang ini ada beberapa program unggulan. Di situ kan juga ada di website. Mungkin lebih gamblang lagi, lebih jelasnya lagi bisa dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah program unggulan. Ya. Program unggulan yang ada di SMPNU Bulawang ini. Ya, Pak Misbah berkaitan dengan program unggulan yang ada di SMPNU Bulawang. Yang pertama, unggulan kita adalah kita mengedepankan adalah keilmuan agama, ilmu agama. Oleh karena itu mulai 2021 mulai saya jadi kepala sekolah ini kita tingkatkan pemahaman anak tentang keagamaan. Karena alhamdulillah mendalik Bapak Misbah, anak-anak yang lulus dari MI ataupun SD itu ketika masuk ke SMP itu banyak yang belum paham dengan keagamaan, banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Oleh karena itu unggulan kita yang ada di SMPNU Bulawang ini yang pertama adalah program diniyah pagi atau ngaji pagi. Ini yang kita tekankan nantinya bisa menjadi unggulan dan cita-cita atau dari para pendiri yang dulu yang awalnya tujuan didirikan SMPNU Bulawang memfasilitasi anak yang tidak mondok ini. Kalau ini unggulan diniyah ngaji pagi ini bisa sukses, pasti nantinya orang tua akan merasakan dampak yang luar biasa. Di samping itu juga program unggulan yang lain adalah berkaitan dengan prestasi anak-anak. Ini juga kita terus mendorong guru-guru, mendorong anak-anak untuk terus berprestasi. Ini juga unggulan. Unggulan salah satu yang dilakukan adalah mengikutkan olimpiade, mengikutkan kejuaraan-kejuaraan. Saya kira kalau dari dasarnya keagamaannya unggulan yang ada di SMPNU Bulawang dari bidang agamanya ini nanti bisa menjadi unggulan, otomatis prestasi-prestasi yang lain akan gampang didapatkan di SMPNU Bulawang. Itu Pak Misbah berkaitan dengan keunggulan atau program unggulan dari SMPNU Bulawang yang berusaha terus kita tingkatkan agar unggulan itu nantinya menjadi pilihan dari para wali murid atau calon siswa baru di masa yang akan datang. Mungkin berarti
terkait dengan program yang pertama tadi Bapak bilang madrasah Dinia. Dinia. Madin ya Bapak, yang Madin. trennya sekarang ya gitu Namanya Madin, betul. Madin ya ini. Berarti mekanismenya Bapak gak dimasukkan di jam pelajaran atau mungkin di luar jam pelajaran Pak? Untuk Madin itu kita masukkan di kurikulumnya SMPN Bulawan. Otomatis itu di jam pelajaran SMPN Bulawan. Karena ini program unggulan, berarti betul-betul kita siapkan, baik dari segi pendidiknya ataupun dari fasilitasnya. Dari segi pendidiknya, alhamdulillah guru Madin ini sudah ada 3 orang yang tahfidz. Alhamdulillah. Nanti dan insya Allah semoga nanti dengan program ngaji pagi di Madin pagi ini nanti ada lulusan dari SMPN Bulawan yang penghafal. Amin, 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 Seperti amin. itu. Jadi Madin ini tidak main-main, bukan hanya sekedar mengisi kekosongan di pagi hari, tidak Pak Ustaz. Tapi ini betul-betul kita jaga bagaimana prosesnya ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya yaitu kita siapkan ustadznya atau tenaga pendidiknya ini betul-betul orang-orang yang profesional, betul-betul ustadz yang profesional yang paham dengan bagaimana pengelolaan madrasah ini. Bukan Ustadz KW ya Pak? Bukan Ustadz KW, ya. Alhamdulillah. Iya, Jadi iya. ini betul-betul ustadz gitu. Alhamdulillah. Mondoknya juga lama, kemudian keilmuannya juga mumpuni. Alhamdulillah. Jadi bukan hanya sekedar slogan saja madrasah dinia ini, bukan hanya slogan, akan tetapi ini program utama yang nantinya yaitu tadi ketika dasar-dasar agama ini sudah ada di dalam diri anak-anak, pasti prestasi yang lain akan sangat mudah untuk diperoleh. Jadi seperti itu. Berarti mungkin karena Pak Ulum sudah bilang mungkin banyak sekali ustadz-ustadz ini yang kompetensinya sangat baik, Betul. bisa dibilang seperti Betul, itu, betul. baik dari segi nahwu sorof, Ya, kemudian dari kitab-kitabnya, kitab-kitab klasik, dan kadang-kadang sekarang ini dilupakan, ya. dilupakan kitab-kitab klasik itu, padahal yang bisa dikenal apa itu Ya. kitab kuning. Nah, Nah, ya, yang sekarang ini kan kitab klasik ditinggalkan kayak kitab kuning, tapi sekarang lebih banyak ke kitab Google. oh iya, ini bahaya Pak Ulum Ini ya. bahaya. Khususan ini Ya, ya. kita Google, kita searching di Google tanpa ada nasab keilmuan, lah ini kan bahaya. Bisa jadi nanti ternyata yang di Google itu pemikiran dari para orang-orang yang tidak bertuhan atau ateis yang seperti itu. Nah itu malah berbahaya. Oleh karena itu untuk madrasah dinia ini kita menyiapkan betul-betul ustadz-ustadz yang punya kompetensi di bidangnya. Alhamdulillah. Dari Al-Qur'annya juga matang, dari nahwu sorofnya, ilmu alatnya juga matang. Oleh karena itu harapannya meskipun SMPN Bulawan ini sekolah umum, katanya kan umum ini, akan tetapi harapan dari sekolah ini, dari sekolah umum ini nantinya punya siswa-siswi yang punya kompetensi di bidang keagamaan. Tadi seperti itu. Juga tidak menyampingkan dari keilmuan-keilmuan yang lain. Tadi seperti itu Pak Islam. Alhamdulillah. Jadi pemirsa media sosial SPNU jangan khawatir dan jangan ragu. SMPNU ini banyak ustadz-ustadz yang dibilang sangat-sangat baik dalam segi keilmuannya. Sanad keilmuannya juga sangat jelas sekali, terutama sanad keilmuan dari kiai-kiai Nahdliyin yang ada, baik di Bululawang maupun di luar Bululawang. Alhamdulillah. Kemudian Pak Ulum, yang saya tertarik lagi itu kalau tadi saya sudah mengatakan mekanisme madrasah dinia, berarti itu di pagi hari Pak ya? Di Pagi hari anak-anak datang,
Apa langsung diniyah apa nunggu istirahat dulu? Anak-anak datang nunggu jam 6.35, kemudian kita arahkan masuk ke kelas masing-masing untuk memperoleh materi diniyah. Jadi seperti itu. Kemudian selesai jam 7.15. Jadi seperti itu. Setelah jam 7.15, anak-anak kita giring, kita arahkan ke musola untuk melaksanakan sholat duha. Oh, SMP ada sholat duhanya, Pak? Ada, Pak. Oh, seperti itu. Ada, iya. Alhamdulillah, ada sholat duhanya sekarang. Saya teringat oleh dawuhnya Kiai dari dawuhnya Guru Ngaji. Sopo sing muber dunya oleh yang dunya tok. Akan tetapi siapa yang mengejar akhirat, dunia akan mengikuti. Oleh karena itu kita dorong anak-anak ini punya semangat untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di SMPNU Bulawan. Salah satunya sholat duha. Itu Pak Misbah. Berarti setelah diniyah sholat duha, Sholat duha. kemudian KBM. Berarti seperti Dari itu. KBM itu langsung pulang jam berapa, Pak? Pulangnya jam 12.15. Setelah jam 12.15 kita arahkan lagi anak-anak untuk sholat zuhur berjamaah. Loh, ada sholat zuhurnya Ada, lagi, Pak? iya. Loh, ini sekolah umum, Pak, ini. Sekolah umum, tapi umum ada plus-plusnya. Alhamdulillah. Ternyata duha, zuhur, kemudian diniyah lengkap sekali ini, Pak. Jadi anak-anak pulang itu insya Allah sudah melaksanakan sholat zuhur di sekolah bersama Bapak Ibu guru. Nah ini generasi Gen Z ini kalau kita tidak kita arahkan ke hal-hal yang karakter baik, ya sudah akan akan terjadi Gen Z yang tidak punya akhlak nantinya. Oleh karena itu SMPNU Bulawan ini berusaha, itu intinya seperti itu, akan nantinya bisa mempunyai peran bagaimana Gen Z ini menjadi gen yang baik dan seperti itu. Mungkin waktunya hampir habis, Pak, tapi saya ingin lagi, Pak, masih boleh, Pak, ya? Boleh. Ya. Terkait dengan tadi kan ada dua programnya, Pak. Yang diniyah itu program diniyah sudah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua ini terkait dengan prestasi. Kemudian apakah dibina semacam ada kayak tim atau klubnya gitu, Pak? Ya. Berkaitan dengan akademi, ini juga program utama dari kita, dari SMPNU Bulawan. Ini ada pembinaan khusus, Pak Misbah, berkaitan dengan bidang akademik. Contohnya kemarin alhamdulillah SMPNU Bulawan ini bisa lolos mengikuti olimpiade yang diselenggarakan oleh Erlangga. SMPNU Bulawan bisa mewakili kabupaten kota yang nantinya anak-anak ini akan bersaing dengan kabupaten kota yang lain. Gitu. Yang kemarin di kejuaraan Erlangga itu tidak kurang lebih yang mengikuti sekitar 5.000 peserta, bahkan lebih banyak itu, kayak saya lihat lebih banyak. Tapi alhamdulillah bisa lolos, bisa mewakili dari kabupaten kota. Jadi seperti itu, Pak. Nah, kok bisa seperti itu? Iya, karena kita mendampingi anak-anak. Kalau kurikulum sekarang kan kita bukan mengajar ya. Kurikulum Merdeka ini kita mendampingi anak-anak, mengarahkan, jadi seperti itu. Itu perlu digarisbawahi. Sebetulnya anak-anak ini sudah punya bakat masing-masing, tinggal kita bagaimana mengarahkan ke hal-hal yang positif. Oleh karena itu saya setuju dengan kurikulum Merdeka ini. Kita bukan sebagai guru yang hanya memberikan materi-materi, tapi kita lebih banyak mendampingi anak-anak. Tadi seperti itu. Rasanya
memanusiakan manusia itu. Kalau dari seperti itu. Jadi program yang lain seperti itu Pak. Kemudian program yang lain juga anak-anak ini dari non akademik juga kita memfasilitasi, kita arahkan. Alhamdulillah kemarin itu dari segi bela diri, pencaksilat pada pusat SMPN Bulawang ini bisa juara 2 dan ada juara 1 dan 3. Ini tingkat kabupaten lagi seperti itu yang diselenggarakan di Kota Batu. Dan masih banyak Pak prestasi-prestasi yang ada di SMPN Bulawang yang itu menjadi program-program utama dari SMPN Bulawang Pak Misbah. Alhamdulillah, berarti semacam ada kayak pembinaan khusus yang tadi yang akademik ini tadi sehingga bisa menjuara itu ya? Betul, itu mulai dari penerima siswa baru itu kita sudah kita tes, sudah kita kita seleksi dan seperti itu, dan itu yang terus kita bina. Ada pembinaan khusus dari SMPN Bulawang. Itu pembinaan. Jadi program unggulannya ada 2. Satu madrasah dinia, yang kedua pembinaan. Ya, betul. Pembinaan akademik baik di bidang bahasa Inggris, IPA, sains dan lain-lain. Matematika bahkan itu. Dan ada pembinaan bidang non akademiknya. Iya, non akademik, eskul ya. Itu salah satu banyak sekali eskulnya Bapak yang di sini. Iya, banyak. Yang sudah disepil tadi 1, yang pencaksilat. Nah, ada lagi futsal. Sepak bola ini juga ada. Kemudian pramuka, kemudian al-banjari, kemudian kiroah. Nah, ini kemudian ada bulu tangkis, badminton. Alhamdulillah ini kita punya atlet badminton. Semoga ketika nanti ini kita berikan pembinaan yang baik, ini bisa menjadi atlet nasional. Kemarin sudah menang di pra remaja itu sampai tingkat kabupaten. Ini untuk yang badminton. Kemudian juga ada anak yang punya keistimewaan dari skill renang. Ini juga kemarin sudah renang juga ada di sini sekolah. Ada Pak, renang ada yang kemarin kita ikutkan di tingkat kabupaten, dan semoga ini nanti juga bisa terus berprestasi sampai tingkat nasional. Begitu Pak. Mungkin juga bisa disepil Pak ini guru-guru yang ada di SMPN Bulawang, karena kita menyekolahkan anak ini Pak, gitu. Harus mantap dengan selain tadi yang sudah Bapak sepil budidaya. Kemudian kalau guru-guru di SMPN Bulawang sendiri ini bagaimana Pak di tingkat kompetensinya? Kalau guru-guru yang ada di SMPN Bulawang, alhamdulillah dari 27 guru, alhamdulillah dari segi kompetensi keilmuannya ini alhamdulillah sudah S1 semuanya. Alhamdulillah. Kemudian ada beberapa guru, 1 guru ini yang sekarang masih melanjutkan S3-nya. Alhamdulillah. Dan kita doakan semoga segera selesai. Dan alhamdulillah juga ini barusan lulus dari S2-nya guru kita juga. Ini ada 1 guru yang barusan lulus S2. Jadi kalau dihitung dari 27 guru itu 1 guru itu lulusan S3 nantinya, 1 guru itu lulusan S2, dan yang 25 guru ini sudah S1 semuanya. Dari segi kompetensi berarti ini sudah menguasai bidangnya masing-masing. Meskipun di sini swasta meskipun swasta. Alhamdulillah. Bisa bersaing ini. Bisa bersaing dari seperti itu. Jadi pemirsa, itu tadi kompetensi maupun guru dinia yang nahwu sorofnya, kemudian guru-guru setiap hari yang KBM-nya kompetensinya baik, itu alhamdulillah sudah mumpuni Pak. Mumpuni ya.
Kemudian ini yang terakhir Bapak ingin saya tanyakan, Ya. mungkin perkembangan alumni Bapak. Oh, Alumni atau lulusan lah SMPNU Bulawang ini di kancah masyarakat, di kancah luar SMPNU ini setelah lulus ini mungkin bisa diceritakan sudah banyak yang misalnya jadi apa-apa gitu Bapak. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lepas dari barokahnya SMPNU Bulawang. Kalau kita menarik kesimpulan seperti itu, siswa-siswi yang lulus dari SMPNU Bulawang, katakanlah alumni, ini banyak sekali yang alhamdulillah berkontribusi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional, bahasanya seperti itu. Yang salah satunya alumni kita itu ada yang pernah jadi wakil bupati. Alhamdulillah bisa mewakili kita tingkat kabupaten ini Pak ya. Alhamdulillah. Kemudian yang alumni SMPNU Bulawang ada di pemerintahan ini banyak sekali Pak. Kemudian yang ada di katakanlah di tingkat kabupaten di posisi seperti pemerintahan, kemudian di posisi pendidikan itu juga banyak. Berarti alumni SMPNU Bulawang itu bukan hanya sebagai itu saja, tapi banyak yang jadi pengusaha itu juga ada. Seperti ada yang di daerah Sudimoro itu punya showroom yang besar seperti itu. Ada yang lulusan SMPNU Bulawang itu ada di BPN Kabupaten, Badan Pertahanan Nasional. Pokoknya banyak Pak. Bukan hanya jadi pengusaha, bukan hanya jadi guru, bukan hanya jadi PNS lah katakanlah seperti itu, tapi yang jadi kiai itu juga jadi kiai juga ada. Menurut informasi ada di Madura. Itu alumni SMPNU Bulawang. Jadi alumni SMPNU Bulawang itu menyebar kemana-mana, bahkan ke seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali. Seperti itu Pak. Barokah para kiai Pak ini Pak. Percaya tidak percaya bukti nyata ini sudah ada Bapak ya. Bukti nyata sudah ada. Kita sebagai warga Nahdien ini, mau bagaimana lagi banyak yang sudah merasakan Pak barokah ini Pak ya. Barokah itu betul. Meskipun tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Iya. Jadi seperti itu. Kan barokah itu memang tidak kelihatan tapi bisa dirasakan. Alhamdulillah. Diraba itu tidak ada, tapi dirasakan ada. Percaya nggak percaya? Ada. Kalau orang-orang di sana nggak percaya silakan, itu hak mereka untuk meyakini tidak percayanya barokah. Tapi saya selama di SMPNU Bulawang ini punya keyakinan bahwa barokah dari SMPNU Bulawang itu betul-betul ada dan yang sudah dilakukan sampai saat ini seperti itu. Jadi bukan hanya opini pemirsa, ini sudah bukti nyata seperti yang Bapak Kepala sampaikan, banyak yang sudah bahasanya output dari SMPNU ini. Banyak. Ini ada jajaran pemerintah, ada ustazah ada. Nah ini kurang keren gimana ini Bapak? Karena perlu digarisbawahi juga SMPNU ini tidak ingin diam Pak ya. Jadi ingin selalu update seperti yang sekarang, kurikulum merdeka dan lain-lain, update teknologi dan lain-lain seperti itu. Alhamdulillah alumni SMPNU Bulawang sudah banyak yang sukses dengan barokah para kiai dan alim ulama, pendiri SMP, barokahnya dapat barokah dari beliau, kemudian pengurus-pengurus, guru-gurunya, alhamdulillah, dan juga semoga SMPNU ini berkatur barokah. Amin. Amin.
Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Siap. Ya, mungkin kita lanjut lagi Bapak. Siap. Ya. Pemirsa media sosial podcast Sepenuhu yang dimanapun berada, alhamdulillah itu tadi penjelasan terkait tema kita hari ini, mengenal SMPNU Bulu Lawang. Bisa disimak dengan baik, jangan lupa videonya jangan dipotong-potong, dilihat yang penuh agar mengetahui bagaimana SMPNU Bulu Lawang. Kita lanjutkan next time pemirsa, terus saksikan podcast Sepenuhu di media sosial SMPNU Bulu Lawang. Mungkin mohon maaf Bapak jika ada kata-kata yang kurang berkenan Bapak. Ya, saya juga mohon maaf jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan di para pemirsa dari media sosial SMPNU Bulu Lawang ini. Jika ada keraguan-keraguan, silahkan datang saja ke SMPNU Bulu Lawang. Mungkin kita bisa ngopi bareng sambil nanti kita jelaskan lebih detailnya lagi tentang SMPNU Bulu Lawang. Alamatnya Bapak disepin dong. Alamatnya ada di Jalan Raya 22 Bulu Lawang, tepatnya di utaranya Stadion Bulu Lawang. Untuk kontak personnya kepala sekolah saja ya, ini ada di 08 2082 234 464 322. Jadi seperti itu. Untuk websitenya ada di www.smpnubululawang.com. Nah, itu di situ juga ada berkaitan dengan profil-profil SMPNU Bulu Lawang. Terima kasih Bapak. Mungkin juga selain berarti bisa menghubungi Bapak juga Bapak. Bisa, pokoknya kepala sekolah ini 24 jam ada tidak pernah mati. Kemudian bisa menghubungi di nomor Humas, Humas ya. SMPNU Bulu Lawang di nomor 0813 3550 0063. Ya. Kita tunggu Bapak kedatangannya di SMPNU Bulu Lawang. Ya, Kita melayani online maupun offline. Alhamdulillah. Mungkin bisa kita akhiri Bapak ya. Terima kasih pemirsa semuanya. Kita akhiri podcast kali ini. Semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Amin. Jangan lupa selalu di follow. Ya. Bahasanya Di full like, subscribe, Ya, seperti like, itu. subscribe. Jangan lupa biar untuk mendukung channel ini ya. Ya. Alhamdulillah. Dari kami sekian, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.